kita tanya, kenapa akun saya sulit mendapatkan order? Ternyata jawaban dari pihak Gojek ya, ini resmi dari pihak Gojek. Nah, ini jawabannya adalah karena akun Bapak ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, jadi video kali ini kita mau ngebahas soal kenapa kinerja kita udah tinggi, tapi akun masih tetap anyep gitu ya. Nah, jadi kali ini kita mau ngebahas itu karena ada beberapa driver yang bertanya mengenai hal itu ya. Jadi kita mau mencoba membahas. Dan di video kali ini kita mau pelan-pelan ya ngomongnya karena tadi siang atau sore mungkin ada yang komen di video saya yang sebelumnya. Mungkin bagi kalian yang penasaran, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya karena kita udah mulai rutin upload lagi ya, udah ada video sebelum video ini. Jadi kalian yang belum nonton bisa tonton dulu gitu ya. Di situ ada komentar dari teman kita ya. Jadi Bang, kalau misalkan bawa video gitu ya, bikin video mungkin terlalu cepat terus jadi sulit dipahami gitu ya, mungkin jadi nggak jelas. Tapi emang terima kasih ya atas masukannya karena jujur emang kalau misalkan kalian komen di channel saya itu saya selalu saya selalu baca juga gitu ya. Jadi setiap kalian komen itu udah pasti ya, mungkin kita mencoba mendengarkan ya demi kemajuan juga. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Oh ya, mungkin bagi teman-teman ya yang mau membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi, mungkin bisa support dengan cara subscribe ya, subscribe channel ini. Jangan lupa kalian bisa komen juga, mungkin ada informasi apa yang mungkin kita bisa sharing. Nanti kalau misalkan bisa, kita bantu jawab di kolom komentar. Kalau misalkan nggak bisa ya mungkin kita cari tahu dulu gitu ya informasinya. Oke, jadi mungkin kalian bisa subscribe dulu ya. Jadi terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe. Kita langsung aja bahas. Semoga saya bisa pelan ya, karena kita ngomongnya emang terlalu cepat mungkin ya. Dari video-video sebelumnya, dari dulu ya, itu sebenarnya udah beberapa kali kita dikomplain mengenai kenapa terlalu cepat ngomongnya gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kita balik lagi terus gitu ya, nggak tahu bawaan atau gimana. Tapi kita coba lah ya supaya pelan-pelan. Nah, jadi gini, dari beberapa bulan yang lalu Gojek itu kan mengadakan fitur ya, fitur kinerja. Nah, terus ada beberapa fitur juga yang dihapus sama Gojek. Salah satunya adalah fitur emblem ya, emblem penghargaan. Dulu kan ada ya dari mungkin pengutama keselamatan, terus Jawara Go Red, Jawara Go Sen, Jawara Go Food, Mitra Bintang 5. Dulu kan ada ya, tapi sekarang udah dihapus dan berganti menjadi beberapa fitur yang baru. Sebagai contoh, fitur kinerja, terus ada fitur kita bisa milih order juga ya gitu. Jadi gimana kita mau suka GoFood ya, fitur GoFood aja yang nyalain, itu termasuk yang terbaru. Intinya ada fitur-fitur terbaru dari beberapa bulan yang lalu. Nah, kita masuk ke pembahasan kinerja. Kalau kata Gojek, dimana kalau kinerja kita semakin tinggi, maka kemungkinan kita mendapatkan order itu semakin tinggi. Itu kata Gojek. Dan saya juga cenderung setuju sih. Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi, saya cenderung setuju karena dimana kinerja saya turun, itu biasanya ada semacam delay order ya. Tapi kalau misalkan kita mulai bertahap naik, itu akun mulai enteng lagi gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi ada teman saya yang komplain juga, ada yang bertanya, Bang, kinerja itu menurut saya nggak ngaruh karena toh kinerja yang 100% pun nggak gacor. Nah, ini tadinya saya belum pernah mengalami ya. Sebelum saya mengalami di pertengahan bulan puasa kemarin, saya mengalami itu waktu kinerja saya itu 97% ya, 97%. Dan tadi ada yang ngasih tahu saya, Bang, ini kinerjanya 99% tapi anyep. Nah, ini udah ada solusinya ya, ibaratnya udah terpecahkan juga. Jadi nanti di akhir video saya akan kasih tahu ya,
ini sebenarnya bukan kita sok tahu, tapi ini udah pernah dialami sama saya juga sendiri ya. Dan mudah-mudahan ini juga membantu gitu ya, karena eh, ada yang mengalami juga. Nah, jadi kinerja kalau kita bedah ya, itu kan ada jam online, itu yang pertama, yang paling atas kan jam online ya, jam online, terus jam sibuk, terus penerimaan order, dan yang paling bawah itu eh, penyelesaian order ya. Dari atas ya kita ulangi ya, jam online, terus jam sibuk, terus penerimaan, terus yang keempat penyelesaian. Nah, kalau kita klik ya di cara penjelasan Gojek di aplikasi, kalau misalkan kita klik jam online, itu di situ keterangannya sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan jam online ini tinggi, otomatis kesempatan kita mendapatkan order itu lebih tinggi. Itu jam online. Tapi saya waktu awal bulan puasa kemarin menyimpulkan lebih cenderung ke yang paling berpengaruh itu yang paling bawah, yaitu presentasi penyelesaian order. Tapi itu terpatahkan dengan adanya teman saya yang penyelesaian ordernya cuman 27, cuman 30, itu tapi tetap gacor. Nah, jadi kan timbul pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu ya. Nah, setelah itu ya, saya di pertengahan bulan Ramadan ya, ini cerita saya ketemu solusinya. Jadi awal bulan Ramadan itu saya sebenarnya lagi naik, mungkin dari 83, 85 sampai eh, akhirnya di pertengahan bulan puasa itu 97% kinerja keseluruhan. Dan akun saya itu lagi enteng-entengnya, saya juga lagi merasa oh beruntung banget ya, di mana kita bulan puasa kita akunnya gacor gitu ya. Jadi masalah beruntung, tapi setelah itu kita mulai ada penurunan lagi. Jadi meskipun kita 97%, kok akun jadi makin berat gitu ya. Nah, di sini kita mulai berpikir cari-cari tahu juga ya. Nah, ini mungkin yang dialami oleh beberapa teman kita yang kemarin nanya. Tadinya kan saya nggak percaya ya kalau misalkan kita kinerja tinggi, kok anyep, kok kayak mustahil. Karena yang saya alami, kinerja saya tinggi, emang akun emang gacor gitu ya. Jadi kita belum pernah mengalami yang kinerja tinggi tapi anyep gitu ya. Dan ternyata pas saya cari tahu ya, mungkin karena kemarin waktu kita kinerjanya tinggi, mungkin kita riwayatnya campur ya. Karena riwayat asli dari akun saya itu kan GoFood ya. Mungkin tadinya 90% atau 99% itu saya ngambilnya cuma GoFood. Tapi pas kita jaga performa, jaga kinerja, karena demi kinerja kita naik, otomatis kita ambil semua orderan, dan di situ otomatis riwayat kita jadi bercampur. Di situ ada GoSend, ada GoFood, meskipun saya batasi antara dua layanan tersebut, tapi karena ada campuran, dan campuran GoSendnya ini cukup mendominasi ya, yang mungkin persentase dari 10 orderan mungkin GoFoodnya 6, GoSendnya 4. Nah, ini kan cukup seimbang ya. Seharusnya kalau misalnya kita mau ngambil GoSend pun harusnya kita batasi 1 atau 2, jangan sampai hampir menyeimbangkan di GoFood ya. Maksudnya kita tetap mendominasi GoFood, tapi jangan sampai terlalu gede lah yang lainnya gitu ya. Saya berpikirnya kayak gitu. Dan ternyata saya iseng ya nyoba, mungkin kinerja kita kan tinggi, terus di otomatis gini ya, logika ya, kalau misalkan kita udah tinggi kinerjanya, kita mungkin nggak ada peningkatan ya, nggak ada karena kita udah mentok di atas. Sebenarnya masih bisa 100%, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa 99% atau 100%, tapi saya waktu itu mentok di kinerja keseluruhan 97%, dan saya di situ udah stuck, nggak bisa naik lagi kinerjanya. Nah, di sini saya berpikir, kok akun saya jadi delay ya, karena mungkin nggak ada peningkatan lagi, akun kita jadi delay karena penyelesaian di situ terus. Jadi saya berpikir, oh mungkin harus cancel beberapa order gitu ya. Dan saya akalin, yang tadinya cuman ngambil GoFood kan tadinya kan, saya mau cancel nih supaya kinerja saya turun. Jadi saya aktifkan layanan GoSend dan GoRate. Di mana saya dapat orderan GoRate dan GoSend, maka saya akan cancel supaya kinerja saya turun. Nah, saya nggak berani nih kalau misalkan akun saya kan ibaratnya layanannya mendominasi GoFood.
sebisa mungkin saya jangan cancel GoFood meskipun saya kepengen menurunkan kinerja. Ya kita dengan cara cari orderan selain GoFood. Jadi saya carinya GoSend atau GoRed demi bisa cancel. Dan pas saya cancel, otomatis kan kinerja turun mungkin dari 97 dari 93-an. Nah, di sini saya kesempatan untuk naik lagi. Di mana saya di sini besoknya naik lagi, otomatis saya berpikirnya mungkin karena akun saya ada peningkatan, jadi lebih enteng lagi. Dan ternyata benar. Setelah itu gacor lagi, bahkan sampai sekarang pun itu masih cukup stabil ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita udah sampai ke atas, udah maksimal banget di atas ya, di atas terus kita pertama mungkin awal-awal tetap gacor lah meskipun di atas banget ya, kita kinerja 99, kita gacor mungkin, tapi dalam waktu 1 minggu 2 minggu kalau misalkan kalian tiba-tiba delay, nah itu mungkin saatnya untuk menurunkan dulu gitu ya. Tapi setelah itu langsung ditingkatkan lagi, karena dulu ya saya pernah bertanya kepada pihak ya Gojek gitu ya dari sistem, ketika akun kita anjep mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, kita tanya kenapa akun saya sulit mendapatkan order. Ternyata jawaban dari pihak Gojek ya, ini resmi dari pihak Gojek. Nah ini jawabannya adalah karena akun Bapak ada penurunan kinerja gitu ya, ada penurunan kinerja. Nah di sini awal mula saya berpikir bahwa oh berarti akun kita supaya gacor terus berarti kita kinerjanya harus meningkat. Nah setelah di atas kan otomatis kita nggak mungkin meningkat lagi, jadi saya pikir turunkan dulu supaya kita bisa meningkat lagi gitu ya. Dan ternyata spekulasi saya berhasil. Nah tapi ini nggak bisa jadi acuan ya, mungkin ini juga ada faktor rezeki juga, ada faktor tempat juga. Tapi ini patut dicoba kalau misalkan akun kalian lagi delay dan kinerja kalian itu lagi di atas-atasnya, lagi di atas angin. Mungkin kalian perlu coba cara ini ya. Mudah-mudahan bisa gacor lagi, karena ini udah pernah saya coba dan berhasil gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang bertanya juga, yang tadi di awal saya katakan kenapa yang kinerjanya cuma 30 atau 40 itu udah gacor, karena sebelumnya kinerja mereka itu mungkin cuman 10, cuman 20, dan pas waktu kinerja mereka 30 atau 40, otomatis kan itu dikatakan ada peningkatan, dan disitulah mereka akunnya gacor gitu. Jadi mungkin sampai sini dulu ya penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan video kali ini nggak terlalu cepat membawakan materinya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah support video ini, udah support channel ini, udah subscribe. Silakan terima kasih gitu ya bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe. Silakan teman-teman bisa subscribe dulu supaya channel ini lebih cepat berkembang, lebih bisa tersampaikan kepada mungkin orang-orang yang membutuhkan gitu. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.